Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba lanjutkan kembali tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah ini saya akan coba jelaskan bentuk yang ketiga, lebih tepatnya contoh di bentuk ketiga kemarin ya. Saya buat lagi mutlak fx besar mutlak gx ya. Nah ini saya coba ingatkan lagi, ini untuk tandanya bebas, ini boleh besar sama dengan, kecil sama dengan, tergantung apa yang ada di soal. Kita bisa ikuti apa yang ada di soal ya. Jadi tekniknya kemarin sebelumnya itu adalah ini fx tambahkan ke gx, kemudian dikalikan dengan fx kurang gx. Kemudian apa tandanya di sini? Nah, itu yang kita buat sebagai penyelesaian ya. Nah, kemudian kita tambahi dengan 0. Nah, kita buat 0 di sebelah kanan atau di ruas kanan. Nah, di sini sebagai contoh, sebelumnya saya udah buat contohnya itu menggunakan tanda yang lebih kecil. Nah ini kali ini akan saya buat contoh yang bertanda lebih besar ya. Nah, ini mutlak 4x kurang 3 besar sama dengan mutlak 2x tambah 7. Nah, nanti sesuai dengan tekniknya, berarti kita akan jumlahkan yang berada di dalam ini terlebih dahulu ya. Jadi mereka ini akan kita jumlahkan. 4x kurang 3 tambah 2x tambah 7. Oke. Kemudian kita akan kalikan dengan pengurangan mereka. Nah, kemudian baru kita ini kita kurangkan 4x kurang 3 kurang 2x plus 7 ya. Nah, kita tutup. Kemudian kita ikuti tanda yang ada di sini. Nah, di sini tandanya besar sama dengan, berarti kita buat besar sama dengan, kemudian kita ikutkan dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu. Nih, 4x tambah 2x sama dengan 6x minus 3 tambah 7 berarti sama dengan positif 4. Nah, kali. Nah, ini 4x min 3. Nah, kita kalikan negatifnya terlebih dahulu ke dalam. Negatif kali 2x berarti negatif 2x. Negatif kali positif 7 sama dengan negatif 7. Tutup. Besar sama dengan 0. Nah, ini 6x tambah 4 kali. Nah, 4x kurang 2x. Ya, yang sejenis ya. 4x kurang 2x sama dengan 2x minus 3 kurang 7 berarti minus 3 minus 7 sama dengan minus 10. Besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari nilai x dari masing-masing. Nah, dari sini berarti 6x plus 4 sama dengan 0. Nah, 6x sama dengan, berarti positif 4 kita pindahkan ke kanan. Jadi negatif 4. X sama dengan negatif 4/6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi negatif, nah ini sama-sama kita bagi 2/3 ya. Nah, kemudian atau untuk yang kedua 2x kurang 10 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 10 pindah ke kanan sama dengan 10. X sama dengan 10/2. X sama dengan 5. Nah, jadi berhubung ini tandanya besar sama dengan ya, maka untuk penyelesaiannya ini kita buat berbentuk x kecil sama dengan a atau x besar sama dengan b. Nah, di mana a lebih kecil daripada
B. Jadi seperti pertemuan sebelumnya juga ada dua bentuk dalam pertidaksamaan nilai mutlak ini. Jadi jika dia memakai tanda kecil atau kecil sama dengan seperti bentuk pertama pada video sebelumnya, itu himpunan penyelesaiannya itu berada di antara ya, di antara. Jadi dia kalau misalnya tanjanya lebih kecil atau kecil sama dengan itu, jadi berbentuk A kecil sama dengan X kecil sama dengan B gitu ya. Nah, ini untuk tanda kecil atau kecil sama dengan. Nah, dengan A lebih kecil dari B. Nah, untuk yang tanda besar atau besar sama dengan, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ya, X kecil sama dengan A atau X besar sama dengan B. Nah, kemudian berarti di sini kita akan menentukan siapa A, siapa B. Nah, ingat si A itu lebih kecil dari B. Nah, berarti untuk ini A-nya adalah min 2/3, B-nya adalah 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, kita ikuti ini, X lebih kecil sama dengan A. Berarti A-nya adalah negatif 2/3. Atau X lebih besar sama dengan B, karena B-nya lebih besar daripada si A ya. Berarti X besar sama dengan 5. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini ya. Sekedar mengingatkan kembali untuk pertidaksamaannya sendiri, bahwa jika kita ingin menggambarkannya ke bentuk garis bilangan ya, misalkan 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 5. Nah, ini jika kita membuat ke garis bilangan itu, jadi ini ada sebuah aturan ya. Jika dia pakai sama dengan, ada sama dengan, ini kita tutup, namanya interval tertutup. Kita buat tanda titik atau penuh begini, kemudian kita buat 3, sini buat 5, karena sesuai dengan urutan angka 3 lebih kecil dari 5, berarti 3 berada di sebelah kiri. Kemudian karena 5 berada di sebelah kanannya. Nah, si X itu berada di antara 3 dan 5, maka kita hubungkan seperti ini. Nah, jadi ini kita arsir. Jadi inilah daerah yang dimaksud jika kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Nah, artinya si X itu berada di antara 3 dan 5. Jadi banyak sekali nilai X ini, kita nggak bisa menyebutkan satu persatu ya. Karena semua nilai X itu di sini bilangan real yang memenuhi nilai X itu sangat banyak sekali. Nah, bisa 3,1, 3,11, 3,1111 dan amat sangat banyak. Nah, oleh karena itu cukup kita buat rentang seperti ini, siapapun yang berada di antara 3 dan 5 bilangannya itulah yang termasuk ke dalam X. Nah, kemudian jika kita buat seperti ini, nah kita akan gambar seperti ini juga. Sebenarnya sama, hanya saja perbedaan di bulatannya. Kalau ini bulatnya kosong, artinya ini interval terbuka ya. Ini namanya interval terbuka. Nah, ini namanya interval tertutup. Artinya kalau tertutup 5-nya ikut, 3-nya ikut. Kalau terbuka 3 dan 5-nya tidak ikut ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, jadi inilah dia himpunan penyelesaian dari gambar ini. Nah, kemudian jika misalnya bentuknya seperti ini, X kecil sama dengan 2, atau X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini bentuknya sudah bentuk pertidaksamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua di video sebelumnya. Nah, jadi ini istilahnya bisa kita bilang satu ke kiri, satu ke kanan, atau satu ke arah yang semakin kecil, satu ke arah yang semakin besar. Nah, ini kalau kita gambar itu bisa seperti ini. Ini interval tertutup ya, karena ada sama dengan. Nah, seperti konsep pertidaksamaan kemarin.
Jika garisnya putus-putus maka tidak ada tanda sama dengan. Jika garisnya tidak putus-putus artinya bersambung, maka dia tanda sama dengan. Itu kemarin pelajaran pertama di pertidaksamaan. Nah ini kita buat karena 2 lebih kecil dari 4, sesuai dengan urutan di garis bilangan, 2 di sebelah kiri dari 4. Nah kita lihat X lebih kecil sama dengan 2. Jadi si X itu adalah yang lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti kita buat arah panah ke yang lebih kecil dari 2. Nah, ini yang saya maksud, yang kecil itu semakin kecil ya, karena 2 lebih kecil dari 4. Dan dia terus mengecil ke sebelah kiri. Jadi nilai X yang memenuhi itu adalah semua yang lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi batas maksimum dia di 2, dan X yang memenuhi itu adalah salah satunya di yang lebih kecil dari 2. Kemudian satu lagi di X yang lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi satu ke kiri, satu ke kanan, dan dihubungkan oleh kata atau. Satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, ini interval tertutup. Bagaimana dengan interval terbukanya? Nah, misalnya X kecil 2 atau X besar 4. Ya, berarti 2, 4 sama saja seperti yang di kiri. Bedanya hanya di interval tertutup terbukanya. Kalau di sebelah kiri ini 2 dan 4-nya ikut, kalau sebelah kanan 2 dan 4-nya tidak boleh ikut sebagai himpunan penyelesaian. Nah, oke. Sekian video atau materi pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.